Serangan Israel ke pos pasukan perdamaian PBB UNIFIL mendapat kecaman. Ini merupakan bentuk pelanggaran perang. 2 TNI yang bertugas pun menjadi korban. Lalu apa reaksi pemerintah Indonesia? Bergabung juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Sumirat. Selamat siang Pak Roy. Selamat siang Mbak Tiffany. Baik, Pak Roy, terkait dengan serangan Israel ke markas UNIFIL ini, sejauh ini mengapa tank Israel tersebut bisa menyerang markas UNIFIL? Apa motifnya? Ya, baik. Adapun mengenai detail dan kronologi dari kejadian, memang saat ini masih terus didalami oleh pihak PBB melalui personil UNIFIL yang ada di lapangan. Namun tentu yang saat ini kita ketahui bahwa tempat-tempat yang menjadi lokasi dari deployment atau penggelaran pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan atau yang tadi sudah disampaikan disebut Blue Line itu memang sudah mulai banyak mendapatkan akibat dari serangan yang dilakukan Israel kepada wilayah Lebanon Selatan. Dan ini pula yang menyebabkan 2 personil Indonesia yang sedang bertugas di salah satu lokasi di Nakura, kebetulan yang kami tahu mereka sedang melakukan tugas jaga malam, itu menjadi sasaran tembak ketika pasukan Israel melancarkan serangan ke area Lebanon Selatan. Oke, artinya Israel tahu persis bahwa wilayah atau daerah tersebut merupakan markas atau pos dari pasukan perdamaian UNIFIL. Artinya Indonesia melihat ini ada kesengajaan, Pak Roy. Mungkin saya belum bisa mengambil kesimpulan sampai nanti ada hasil dari studi yang lebih mendalam dari pihak PBB. Namun yang kita tahu bahwa semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah Israel, menyadari bahwa kehadiran pasukan UNIFIL termasuk kontingen Indonesia yang ada di dalamnya adalah sudah sesuai dengan mandat yang diberikan kepada UNIFIL melalui resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006. Oke, Pak Roy, sejauh ini bagaimana update kondisi dari 2 TNI yang terkena atau mengalami luka akibat serangan Israel ini? Hingga saat ini kita terus memantau kondisi dari 2 prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL tersebut, yang kita tahu memang mengalami luka dan dikabarkan luka ringan yang tidak terlalu parah. Namun tentu saja ini bukan masalah parah atau tidaknya, tapi masalah bahwa pasukan perdamaian PBB itu bagaimanapun merupakan simbol dari kehadiran masyarakat internasional untuk membantu situasi konflik di sebuah negara, sehingga tidak selayaknya menjadi target serangan dari negara atau dari pihak manapun. Baik, Pak Roy, serangan terhadap pasukan perdamaian PBB UNIFIL kita tahu adalah bentuk dari pelanggaran hukum humanitar atau pelanggaran berat bahkan hukum humanitar internasional. Nah, bagaimana reaksi dari pemerintah Indonesia, kemudian setelah ini apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat 2 prajurit atau 2 anggota TNI kita juga mengalami luka? Ya, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini sudah mengeluarkan pernyataan pers resmi dan langsung ada quote dari Ibu Menlu tadi malam waktu Indonesia ketika kejadian baru berlangsung, dan kita mengecam keras serangan ini dan kita menganggap bahwa serangan ini melanggar hukum humaniter internasional, dan juga kita terus memberikan dukungan kepada UNIFIL dan akan terus memastikan agar UNIFIL dapat menjalankan mandatnya. Bu Menlu dalam beberapa kesempatan tadi pagi ketika ada engagement dengan media dan juga pada saat pertemuan ASEAN dengan Amerika pada pagi ini di KTT ASEAN di Laos juga menyampaikan bahwa dunia tidak boleh diam melihat Blue Helmets atau pasukan peacekeeping operation PBB ini diserang. Kita ingatkan kepada Israel mengenai pentingnya penghormatan terhadap pasukan dan properti UNIFIL dan memastikan keselamatan dan keamanan personil peacekeeping operations PBB. Juga kita ingatkan bahwa serangan ini jelas-jelas melanggar
resolusi Dewan Keamanan PBB terkait, khususnya resolusi DKPBB 1701. Dan dalam hal ini Indonesia langsung bekerja sama dengan beberapa negara terkait, termasuk beberapa negara anggota DKPBB. Dan tadi pagi waktu Indonesia sekitar jam 3 pagi atau mungkin jam 3 sore waktu New York sudah diselenggarakan pertemuan DKPBB atas permintaan beberapa negara termasuk Indonesia untuk membahas isu ini secara lebih mendalam oleh DKPBB. Oke, baik. Pak Roy, koreksi kalau saya salah. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan prajurit ke pasukan atau sebagai pasukan perdamaian UNIFIL sekitar 1.200 kalau saya tidak salah. Artinya dengan kita melihat bagaimana eskalasi konflik, agresi dari Israel yang kian intensif, kemudian juga kian masif, risiko ancamannya pun terhadap pasukan ini juga semakin besar. Nah, apakah ini akan menjadi pertimbangan Indonesia untuk penempatan prajurit TNI di markas atau pos UNIFIL ke depannya? Apakah akan mempertimbangkan untuk menarik pasukan-pasukannya atau seperti apa? Begini, mungkin saya perlu tekankan bahwa keberadaan Indonesia atau partisipasi Indonesia di dalam berbagai misi perdamaian PBB di bawah mandat PBB itu merupakan pengejawantahan dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sehingga Indonesia dalam hal ini menganggap bahwa sudah selayaknya apabila Indonesia terus berkontribusi di dalam perdamaian dunia, termasuk melibatkan diri atau mengirimkan pasukannya di dalam pasukan PBB. Dan dalam hal ini komando akan terus berada di tangan PBB, dalam hal ini UNIFIL, dan seluruh personil Indonesia yang ada di dalam UNIFIL tetap akan berada di bawah satu garis komando yang berada di bawah kendali dari Force Commander dari UNIFIL. Indonesia sendiri memang saat ini merupakan negara terbesar kontributor misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, dengan 1.232 personil seingat saya. Dan juga jangan lupa bahwa Indonesia merupakan kontributor nomor 5 terbesar sedunia dari 193 negara anggota PBB yang berpartisipasi di berbagai macam misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia. Dan dalam hal ini kita akan terus memastikan bahwa kita akan terus melakukan apa yang dimandatkan oleh PBB kepada UNIFIL dalam hal ini, dan kita sebagai bagian dari UNIFIL akan menjalankan mandat yang terus diberikan, termasuk apabila memang pada saat ini masih akan terus menjaga situasi di lokasi bagaimanapun dinamika yang akan terjadi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Roy Sumirat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sudah bergabung di diskusi CNN Indonesia Connected pada siang hari ini. Selamat siang Pak Roy, sehat selalu. Terima kasih, selamat siang.